Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1, kekuatan serta penghiburan. Mari kita berdoa. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini Rabu 15 Januari 2025 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Dalam bahasa Batak dikatakan, saya do pakon ma'ahu jala asima roham diahu, saya itu pakon magugum tuahu naposomon jala palua anak ni hatobanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa doa yang kita panjatkan hampir berisi meminta pertolongan. Itu tidak ada salahnya, karena kepada Dialah kita harus berseru meminta pertolongan. Karena itu saudaraku, sebaiknya kita harus memahami dengan sungguh-sungguh mengapa kita meminta pertolongan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengangkat doanya pada Tuhan karena ia sedang berada dalam kesesakan karena orang-orang yang mengejarnya dan yang ingin menyerangnya. Pemazmur ini yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan baginya. Tidak ada Allah selain Tuhan yang dia percayai. Tidak ada yang dapat melakukan melebihi Tuhan yang dia imani. Hanya Dialah yang dapat melakukan segala keajaiban. Di sini saudaraku, pemazmur bersyukur karena memiliki Allah yang hebat, yang besar dan penuh kasih setia. Orang-orang yang membencinya ingin melenyapkan nyawanya, namun hanya Tuhanlah yang peduli dan penolongnya. Pemazmur meminta agar Tuhan melakukan suatu tanda kebaikan supaya pembencinya melihat bahwa Tuhanlah yang menolong dan satu-satunya penghibur baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diperhadapkan dengan situasi tertekan, baik itu masalah sakit penyakit, kesulitan hidup, baik itu masalah keluarga, anak-anak, ekonomi, bahkan orang yang membenci atau memusuhi kita. Setiap pergumulan itu biasa melemahkan kita, melemahkan iman kita, dan membuat kita merasa tersesat. Bahkan di dalam situasi ini banyak orang yang putus asa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hari ini sangat berharga firman-Nya untuk menguatkan kita, yaitu Tuhan adalah satu-satunya penolong kita saat ada masalah datang. Jangan berlari kepada siapapun atau kepada apapun, tetapi marilah datang kepada Tuhan. Datang, cari wajah-Nya, maka kamu akan hidup. Beritahukanlah kepadanya segala permasalahan pergumulan kita, dan Ia akan menyelesaikannya bagi kita, karena Dia peduli
dengan keadaan kita saat ini. Seperti firman-Nya berkata di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah segala hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar. Meskipun doa kita tidak langsung dikabulkan, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Karena itu setialah dan bersabarlah sampai Tuhan menjawab doa kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, akan kebaikan Tuhan mari kita imani. Tuhan pasti peduli dan mengerti masalah yang kita hadapi. Ia tidak akan pernah membiarkan kita dalam pergumulan kita sendiri. Tetapi bicaralah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan jujurlah kepadanya di dalam doa kita. Biarkan Tuhan menyelidiki hati kita, sebab kasih Tuhan tetap nyata. Berdoalah senantiasa, berilah kekuatan dan pertolonganmu. Tuhan, itulah doa kita, karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kekuatan dan pertolongan yang sejati di dalam segala kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan. Kami tahu semua di dalam setiap langkah kami adalah penyertaan Tuhan. Baik suka, baik duka, Tuhan yang selalu menuntun kami. Dan juga kami bisa disapa oleh firman-Mu pada hari ini, pagi ini. Semua itu karena kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami selalu datang dan bermohon kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan yang selalu peduli di dalam kehidupan kami. Biarkanlah firman-Mu menjadi suluh dan pelita dan menguatkan iman kami dalam menghadapi berbagai tantangan rintangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami di setiap langkah kehidupan kami dalam satu hari ini, dalam berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menopang kami, dan setiap kehidupan kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas kita hari ini. Shalom.